Hai guys, welcome back. Selamat datang kembali di channel Vina Purba. First of all, aku mau nanya nih sama kalian, apa kabar? Semoga tetap sehat, semangat, tetap positif. Hari ini aku mau berbagi informasi sama kalian mengenai pikiran sadar dan pikiran tidak sadar. Apa itu? Apakah kalian sudah pernah mendengarnya? Nah, hari ini aku mau bahas mengenai pikiran sadar dan pikiran tidak sadar dan bagaimana kedua pikiran ini beroperasi dan berfungsi di dalam kehidupan kita. Oke, yang pertama itu adalah pikiran sadar, ya, atau conscious mind. Jadi, conscious mind, pikiran sadar ini adalah pikiran kreatif, pikiran yang pintar. Tugas dari pikiran sadar ini adalah menganalisa, berhitung, rasionalisasi, menghitung untung rugi, baik buruk gitu ya. Itu fungsi dari si sadar. Membuat keputusan, membuat planning. Nah, itu adalah tugas si pikiran sadar. Oke, yang kedua itu adalah pikiran tidak sadar atau subconscious mind atau pikiran habit. Nah, pikiran ini adalah pikiran yang merekam semua peristiwa ya atau semua kegiatan, apapun yang kita udah pelajarin, apapun yang udah kita rasakan, apapun yang udah kita alami, semua direkam oleh pikiran tidak sadar. Ya, ibaratnya komputer, dia tuh softwarenya. Softwarenya ini merekam terus, gak berhenti-berhenti, kayak gitu. Nah, jadi semua hal yang udah kamu pelajari dari umur 0 sampai umur kamu sekarang itu semua direkam dalam pikiran tidak sadar. Fungsi dari pikiran tidak sadar ini antara lain mengendalikan jantung, detak jantung, terus mengatur aliran darah, terus mengatur pencernaan. Jadi dia tuh sifatnya tetap beroperasi dengan kita sadarin atau tidak, dia tetap beroperasi. Nah, jadi dia beroperasi 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, dan 365 hari dalam setahun. Amazing gak tuh pikiran tidak sadar? Yes. Dan kebanyakan kita mungkin berpikir bahwa kita itu dikontrol oleh pikiran sadar kita. Ya, kamu juga pasti sama kayak aku, berpikirnya bahwa kita memang dikontrol oleh pikiran sadar. Tapi, kamu tahu gak sih, ternyata kita tuh cuma memakai 5-10% pikiran sadar kita. Aku baca artikel, ada juga yang bilang bahwa kebanyakan manusia hanya pakai 2% pikiran sadarnya setiap hari. Bayangkan, kita dikontrol lebih banyak oleh pikiran tidak sadar. Nah, jadi fungsinya aku ngomongin gini tuh apa sih sebenarnya gitu kan. Jadi, pikiran tidak sadar ini tadi kan dia sebagai software. Ya, software yang mengoperasikan atau mengendalikan tubuh kita, mengendalikan pikiran kita, dan pikiran tidak sadar mengontrol bagaimana kita membuat keputusan, bagaimana kita berinteraksi sama orang, bagaimana kita bereaksi terhadap semua peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Pertanyaan yang mungkin ada di kepala kalian adalah, oke, so what gitu. Jadi apa hubungannya gue dengan semua ini gitu? Pertanyaan saya adalah, coba kamu tanya sama diri kamu sendiri, program atau software seperti apa yang udah kamu rekam selama kamu hidup? Apakah kebanyakan software itu, isinya dari software itu adalah hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, hal-hal yang membangun, atau justru kebanyakan yang kamu terima adalah hal-hal negatif? Aku tahu sih jawaban kamu pasti yang negatif ya, karena aku juga sama. Karena memang lingkungan kita membentuk kita sedemikian rupa. Bukan berarti semua yang kita pelajari, yang kita alamin selama ini semuanya salah, tidak. Tapi kalau program atau software yang mengendalikan tubuh kita atau mengendalikan diri kita ini adalah software yang selalu mengarah ke hal-hal negatif, mengarah hal-hal tidak baik. Misalnya dari kecil suka
jangan ini, jangan itu, kamu gak boleh begini, nanti kamu begitu. Mulai sekolah, ketemu teman-teman, ketemu teman sekolahnya, misalnya suka tuh ketemu terus dibilangin, oh kok kamu gemuk, kok kamu hitam, kok kamu keriting, kok kamu malas, kok kamu gini gitu. Mungkin secara kita sadar, maksudnya kita nggak sadar dengan apa yang mereka katakan, tapi itu semua masuk ke dalam program tubuh kita, sadar atau tidak sadar. Oke, nah kalau teman-teman semua udah tahu bahwa kita dikontrol oleh pikiran tidak sadar, dan mungkin kita tahu bahwa hampir, let's say 70%, 80% yang masuk ke dalam tubuh kita itu adalah hal-hal yang negatif. Atau program yang istilahnya kamu rasa mungkin kurang membantu kamu untuk pengembangan diri kamu, apa yang bisa kamu lakukan? Atau apa yang bisa kita lakukan untuk mengubah pikiran tidak sadar ini? Jawabannya, kalau mengubah itu tidak bisa. Jadi kenapa aku bilang gak bisa? Karena itu udah program. Program itu jadi habit atau kebiasaan. Nah, apa yang bisa kita lakukan adalah dengan memberikan informasi-informasi yang baru setiap harinya. Jadi seperti yang tadi saya bilang di depan, bahwa pikiran tidak sadar ini adalah pikiran kebiasaan. Jadi dia harus ada namanya repetition atau pengulangan yang terus-menerus. Jadi kalau kamu mau program ulang pikiran tidak sadar kamu ini untuk apapun itu yang kamu inginkan, misalnya kamu pengen jadi lebih rajin, kamu pengen jadi lebih produktif, itu kamu harus mengulang-ulang terus dan terus, ya minimal sampai 6 bulan. Ada yang bilang bahwa kalau kita ingin mengubah sesuatu butuh waktu 3 minggu. Aku udah coba sih 3 minggu kurang efektif. Mungkin kita perlu sampai 6 bulan. Ya, 6 bulan paling tidak. Jadi lakukan kebiasaan baik itu, terus masukkan informasi-informasi yang positif ke dalam software kamu, isi kepala kamu, supaya setiap hari kamu bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Misalnya kamu mulai baca buku yang bagus ya, buku-buku yang positif, yang membangun. Terus dengerin podcast, misalnya podcast positif. Terus dengerin atau lihat video di YouTube kayak video aku ini gitu kan, cie, canda. Oke, lihat video. Terus mungkin kamu latihan afirmasi, bikin jurnal syukur atau jurnal bersyukur. Itu juga akan membantu kamu untuk memprogram ulang pikiran bawah sadar kamu. Jadi ada satu cara yang menurut aku cukup efektif nih untuk memprogram ulang si pikiran tidak sadar ini. Dan aku udah coba, itu adalah 5-10 menit sebelum kamu benar-benar terlelap. Pikiran kita itu ada di kondisi namanya theta. Ya, jadi theta itu sama seperti kondisi pikiran yang masih baru. Sama seperti kondisi pikiran kita waktu kita kecil. Jadi 5 menit sebelum kita tidur itu dengarkanlah hal-hal yang baik, dengarkan hal-hal yang positif. Jangan tidur dalam keadaan cemas, keadaan khawatir, keadaan dendam, karena itu nanti akan masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita sebagai program. Jadi kalau mau ubah pelan-pelan 5-10 menit sebelum kamu tidur, dengarkan audio, dengarkan podcast yang positif atau apapun yang membuat kamu merasa lebih baik untuk pengembangan diri kamu. Dan 5 menit setelah bangun. Jadi setelah buka mata, selama 10 menit setelah kamu buka mata itu, gunakan hal itu untuk berdoa, mengucap syukur, dan melakukan hal yang positif, baca hal positif. Jadi usahakan kalau bangun tidur jangan langsung lihat HP. Maksudnya lihat HP kalau mau matiin alarm it's okay, tapi jangan langsung scrolling Facebook, langsung buka Instagram gitu ya. Jadi kamu harus sadar sekali lagi untuk mulai sadar apa yang kamu lakukan, apa yang kamu pikirkan, supaya bisa pelan-pelan diprogram ulang. Oke?
Aku rasa cukup sekian mengenai pikiran sadar dan tidak sadar ini. Aku harap ini bisa berguna untuk kalian karena jujur aku juga sedang memperbaikin pelan-pelan tapi pasti. Karena semua orang pastilah pengen punya kehidupan yang lebih baik lagi. Ya, oke, sampai ketemu. Kalau kamu ngerasa video ini bagus, berguna, silahkan share ke manapun. It's free, aku nggak akan cas kamu. Free, silahkan share. Dan sehat, semoga tetap sehat selalu, tetap dijaga protokol kesehatannya. Ya, ingat pesan ibu. Terus, sampai ketemu di episode belajar bareng Vina selanjutnya. Dan bye!